Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Senang sekali ya rasanya bisa belajar bersama dengan anak-anak lagi. Ibu harap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian teks persuasi, menemukan ajakan dalam teks persuasi, dan menyimpulkan isi dalam teks persuasi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik ya materi ini. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kamu dengar dan kamu baca. Nah, kita masuk pembahasan mengenai struktur di dalam teks persuasi. Nah, masih ingat tidak anak-anak bahwa teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan agar si pembaca mengikuti apa yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, di dalam teks persuasi itu strukturnya terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Untuk pengenalan isu merupakan pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi, di struktur pengenalan isu ini dipaparkan apa saja masalah yang ingin disampaikan dalam sebuah teks persuasi. Kemudian, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen, merupakan sejumlah pendapat penulis terkait dengan masalah yang telah dikemukakan. Jadi, ingat kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam sebuah teks persuasi terdapat argumen dan juga fakta-fakta si penulis tentang masalah dalam sebuah tulisan itu. Nah, ini digunakan untuk menggiring si pembaca agar bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Ini merupakan inti dalam teks persuasi. Nah, ada ajakannya yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur yang keempat adalah penegasan kembali. Ini menegaskan pernyataan sebelumnya. Biasanya penegasan kembali ini ditandai dengan adanya ungkapan demikianlah, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ingat ya anak-anak, ada 4 struktur dalam teks persuasi. Yang pertama pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kita lanjutkan. Nah, di buku cetak kalian terdapat teks berjudul Internet dan Haki. Nah, anak-anak bisa membaca teks itu ada di halaman 187. Baca dan dipahami baik-baik apa isi dalam teks itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur yang ada dalam teks Internet dan Haki. Jadi dalam teks Internet dan Haki ini terdapat 7 paragraf. Nanti anak-anak bisa membaca di rumah halaman 187. Nah, dari 7 paragraf ini kita akan bahas struktur teks persuasi. Ingat tadi ada 4 struktur teks persuasi, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, dalam paragraf 1 dan 2 ini termasuk ke dalam struktur pengenalan isu. Karena di kedua paragraf ini dijelaskan bahwa ini menyatakan permasalahan tentang internet dan haki. Nah, haki itu adalah hak-hak reproduksi. Jadi, bisa anak-anak baca kedua teks ini sudah jelas di sini dikatakan. Jadi,
Teman-teman sekalian, jujur kita memang belum sanggup terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting. Nah, di sini dikemukakan bahwa informasi itu ada dalam internet. Nah, kalau di bidang hukum, haki adalah hak atas kekayaan intelektual. Jadi, haki di sini ada kaitannya dengan penggunaan hak cipta. Nah, di sini anak-anak bisa mengetahui berbagai persoalan mengenai hak reproduksi dalam internet. Nah, kemudian jadi struktur paragraf 1 dan 2 merupakan pengenalan isu karena di sini dijelaskan perihal mengenai masalah yang akan dibahas, yaitu masalah tentang haki. Nah, kemudian dilanjutkan dengan paragraf 3, 4, dan 5. Anak-anak bisa baca di rumah. Ini merupakan rangkaian argumen. Ingat, argumen merupakan pendapat. Nah, biasanya dalam rangkaian argumen ini disajikan juga bermacam fakta yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Nah, di sini adalah berbagai macam argumen. Nah, seperti ini. Agar kita sanggup tahu dan sanggup memilih pilihan atas diri dan kesehatan reproduksi, kita sanggup bertanggung jawab atas pilihan tadi sehingga tidak bakal menyesal di kemudian hari. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah pendapat seramkan, itu hanya salah satu pola dari ketidakpedulian kita atas hak kita untuk mendapat informasi yang benar perihal diri, seksualitas, permasalahan reproduksi, dan tentunya alasan lemahnya itikat pada diri mereka. Nah, ini merupakan sebuah pendapat atau sebuah argumen yang disampaikan oleh si penulis. Maka paragraf 3 dan 4, 4 dan 5 ini termasuk struktur paragraf yang merupakan rangkaian argumen. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian di paragraf 6 dan paragraf ke-7 kita bahas paragraf ke-6 terlebih dahulu. Nah, untungnya kita sudah bersahabat dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan banyak informasi perihal seksualitas dan reproduksi remaja. Nah, hanya saja kemajuan teknologi biasanya bagai pisau bermata dua, bersifat sebagai sobat alias penyedia informasi yang tepat, tapi sanggup juga sebagai devil advocate, artinya sebagai pembunuh informasi yang buruk terhadap kita semua, atau dapat menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang bakal kita kunjungi. Nah, ini merupakan ajakan, termasuk ke dalam pernyataan ajakan yang mengajak kita untuk bersikap bijak dalam penggunaan internet. Kita harus berhati-hati, ambil sisi baiknya dan buang sisi yang buruk dari internet ini. Kemudian di paragraf ke-7 ini merupakan struktur teks persuasi berupa penegasan kembali. Di sini ditegaskan kembali kalau kita harus berakrab-akraban dengan internet. Jadikan internet ini sebagai wahana untuk menambah wawasan. Internet itu jadikan kita sobat dalam menjalani hidup untuk mencari berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Tapi kita jangan sampai tertipu apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri. Jadi internet itu baik, tapi kita harus bijak dalam memilih informasi. Jadi anak-anak di sini paham mengenai struktur teks persuasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf 1 dan 2 itu termasuk ke dalam pengenalan isu. Paragraf kedua
Paragraf ke-3, 4, 5 itu termasuk ke dalam rangkaian argumen, paragraf ke-6 merupakan pernyataan ajakan, dan paragraf ke-7 adalah penegasan kembali. Oke. Setelah tadi anak-anak sudah belajar strukturnya, sekarang anak-anak akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, di dalam teks persuasi itu ada pernyataan yang merupakan bujukan. Nah, biasanya ditandai dengan adanya kata-kata seperti penting, harus, pantasnya, sebaiknya, alangkah baiknya, dan kata-kata sejenis itu yang bersifat membujuk. Kaidah yang kedua, terdapat fakta dan pendapat. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, anak-anak bisa lihat di sini adalah contoh pendapat dan fakta yang ada dalam teks internet dan haki. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang digunakan sesuai dengan masalah yang tadi dibahas. Kalau tadi dibahas mengenai internet dan haki, maka kata-kata teknis yang ada dalam teks tersebut seperti ada aborsi, reproduksi, internet, dan teknologi. Ini merupakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif ini adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan alasan. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian, dalam teks persuasi juga biasanya menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ialah kata kerja ajaib yang tidak sanggup dilakukan secara fisik, yang sanggup dilihat. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menyimpulkan. Itu termasuk kata kerja mental. Nah, kaidah selanjutnya adalah menggunakan kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan data atau merujuk pada pendapat siapa, itu merupakan contoh kata-kata perujukan. Oke, baik anak-anak, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama tadi tentang struktur teks persuasi, yang kedua tentang kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Anak-anak semangat belajar dari rumah, dibaca buku cetaknya. Kali ini materinya ada di halaman 186 sampai 189. Semangat belajar mandiri dari rumah. Semoga semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.